Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Jakir PGTJ, kembali lagi dengan kita di podcast Ngosesan, ngobrol-ngobrol santai. Di sini mohon izin sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Taruni Irmaja Ina Priyanti Nenggolan akan menemani teman-teman sekalian di podcast kita malam ini. Di sini pasti Jakir PKTJ kangen nih sama konten-konten kita. Soalnya konten kita selalu bervariasi, yang buat Jakir PKTJ penasaran apa tuh konten kita setiap harinya. Memasuki bulan 12, pasti kita memiliki pikiran yang sama. Apa tuh pikiran yang sama? Iin ada sebuah lagu nih. Libur telah tiba, libur telah tiba, hore, hore, hore. Di sini pasti Jakir PKTJ udah nungguin libur Nataru. Di cuti Nataru ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang teman-teman pasti suka dan memanfaatkan waktu dengan orang-orang tersayang, misalnya orang tua, mama, papa, abang, kakak di rumah, ataupun siapa orang tersayang yang teman-teman pasti suka. Di sini kita akan membahas tentang cuti, yaitu cuti Nataru. Tapi sebelumnya kita memiliki narasumber. Atau ada yang tahu narasumber kita kali ini dari mana? Spill deh sedikit. Dia dari daerah paling ujung. Atau ada yang tahu, udah tahu dari mana? Langsung aja. Dia dari Papua. Halo Jakir PKTJ, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Mega Cynthia Waseta Bawur, biasa dipanggil OC, Prodi D4 STC kelas A, asal Biak Papua, nah Kabupaten Biak Numfor. Ini beneran Biak nih? Iya, beneran Biak, dari Papua. Wow, ternyata Taruna-Taruni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan ada yang dari Papua. Tapi ya, tunggu dulu. Kali ini ada yang berbeda nih sama Taruna-Taruni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Apa tuh? Paling menyorot deh, paling kelihatan dari penampilannya. Kayaknya ada yang berbeda nih sama Taruna-Taruni biasanya. Boleh dong spill dikit dong, Ose. Aduh, tahu nih. Pasti ini. Mungkin karena teman-teman itu lihat ya ini ya, makanya pada mau di spill nih. Oke, spill dikit ya. Kebetulan saya dipercayai untuk menjadi Demustir ataupun Dewan Musyawarah Taruna. Dewan Musyawarah Taruna. Jakir PKTJ belum tahu nih apa tuh Dewan Musyawarah Taruna. Coba nih Ose spill dong sedikit. Mana tahu nih selain Jakir PKTJ ataupun orang-orang tua di rumah nih, atau bahkan orang tua Ose yang dari Papua nih sedang nonton nih. Apa tuh Dewan Musyawarah Taruna? Atau kayak Taruna biasanya? Spill. Oke, gini. Jadi Dewan Musyawarah Taruna itu dibentuk untuk menjadi wadah sebagai ataupun menjadi wadah menampung semua dan segala aspirasi taruna yang ada di kampus Politeknik ini. Gitu tahu. Menampung semua keluh kesah. Iya. Kalau keluh kesah pribadi ini bisa ditampung nggak ya? Boleh Tampung banget. sedikit. Boleh banget. Sini mari. Saya tampung dengan penuh senang hati. Sini. Udah biasa banget ini dengar cerita-cerita. Tadi Ose bilang dari Biak Papua. Pasti sebelum masuk PKTJ ada dong ceritanya kenapa harus milih PKTJ Tegal dari Papua jauh-jauh ke Jawa Tengah di Tegal. Kenapa gitu? Kenapa harus Tegal? Di Papua emangnya gak ada sekolah? Ada nggak sih ya kan? Ada, sebenarnya ada. Tapi kebetulan karena OSE tertarik di bagian perhubungan matra darat, jadi OSE itu memilih untuk bersekolah di Tegal ini, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Dan menurut OSE adalah Tegal itu adalah kota yang pas gitu ya. Pas atau pas nih? Pas atau panas?
kota yang pas. Udah pas banget ini menurut Ose, karena selain kotanya itu adem, terus menurut Ose itu apa-apanya itu dipermudah di daerah Tegal ini. Nah, memiliki kampus yang juga wow menurut Ose ya. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan itu menurut Ose wow banget gitu. Jadi ya bangga banget ya masuk sini gitu ya. Dari Papua nih, jauh-jauh dari Papua, pasti ada banyak hal-hal yang berbeda masuk ke Tegal nih. Nah, benar. Dari bahasa, budaya, bahkan dari kebiasaan makanan, kuliner. Itu sih yang paling menonjol, karena kuliner ini kan tiap hari, pagi, siang, sore, Bener. malam tuh pasti makan. Ya, benar Gimana sih. tuh? Yang rasanya biasanya di timur, tiba-tiba jadi lidah orang Tegal. Tuh, cerita dong, cerita. Kita bahas-bahas yang ringan-ringan dulu. Bahas-bahas dari Ose dulu, dari pribadinya Ose. Baru kita bahas ke Papuanya. Oke, gini. Nah, karena kebiasaan di timur itu udah makan yang pedas-pedas terus ya pastilah ya, semua masyarakat itu tahu kalau orang Papua itu makannya sagu, papeda. Jadi pas datang ke sini itu Ose itu kayak agak kaget gitu ya, Kejut ya. agak-agak terkejut gitu, karena makanannya agak-agak beda gitu ya, nggak yang sebelumnya Ose belum pernah makan ini ya. Oke. Sebelumnya Ose belum pernah makan, terus Ose makan di sini, apalagi gimana ya, lidahnya itu udah terbiasa di timur gitu. Tapi ya gitu, kata orang Jawa nih, kata orang Apa Tegal nih, tuh? Apa tuh? harus legowo. Legowo. Harus legowo. Nih, karena udah berapa tahun nih di Tegal, jadi bisa bilang ngomong bahasa Tegal. Jadi- Katane yo. Beda, bahasa Tegal tuh beda sama Jawa-Jawa yang lain. Dikit-dikit nih udah tahu bahasa Jawa nih. Bagus, mencintai, Iya. mencintai daerahnya lalu orang-orangnya. Aduh, jadi cerita pribadi nih. Oke, lanjut. Tadi kan Osi udah cerita nih, gimana ceritanya dia dari Papua ke Tegal. Nah, mau nanya juga, kenapa harus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di Tegal? Nah. Kenapa tuh harus Tegal? Padahal banyak tuh di timur ada kan sekolah kementerian lagi. Kenapa Ada. nggak milih itu nih yang dekat, yang bahkan Ada. nggak sejauh ini gitu? Ada. Kenapa tuh? Tapi gini ya, Ose itu anaknya suka mencoba hal baru. Oke. Nah, lebih baik di masa muda ini keluar dari zona nyaman gak sih? Jadi ya mari mencoba hal baru gitu. Walaupun jauh dari orang tua, tapi seenggaknya kita mencoba hal baru dengan hal-hal yang positif gitu ya. Nah, kenapa Ose memiliki sekolah ini? Karena ya banyak sih pertanyaan seperti ini, kenapa harus jauh, datang harus jauh-jauh dari Papua terus sekolah ke sini. Tapi gimana ya? Pas Ose baca Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, terus habis itu Ose searching di internet, habis itu Ose cari tahu ini itunya. Entah kenapa itu hatinya itu di sini gitu loh. Hatinya tuh di sini. langsung terpikat sama pesona Politeknik Iya. Keselamatan Transportasi Jalan. Nih, OC aja yang nengok profilnya, liatin profilnya Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, langsung terpukau. Jadi kalau Japir PKTJ penasaran sama Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan lebih jauh lagi, jangan lupa ulik-ulik sebelum-sebelumnya. Nanti di video-video sebelumnya. Di sini kita bahas tentang cuti Natal. Baik, kita lanjut lagi ya Ose. Tadi kan udah bahas kamu nih. Tadi ini ada bahas cuti.
cuti. Di kampus kita kan banyak nih libur-libur, acara. Tapi kali ini di bulan 12 pasti cuti apa tuh? Cuti Nataru lah. Siapa yang nggak tahu cuti Nataru? Pasti semua orang tahu cuti Nataru, Natal dan Tahun Baru. Biasanya Oseni kalau dengar cuti Nataru gimana? Responnya yang pertama, first impressionnya sebagai taruna-taruni Politeknik Selamatan Transportasi Jalan mendapat cuti Nataru. Tidak dapat dipungkiri ya teman-teman, kalau cuti Nataru itu udah pasti hal yang ditunggu-tunggu. Soalnya selain liburnya lama, itu mempunyai kesempatan untuk ketemu orang tua. Nah, apalagi Ose yang jauh ini bisa berangkat pulang ketemu orang tua, pokoknya ngerasain vibes timur lagi tuh, nikmat banget. Oke, katanya nikmat nih, kita bakal ulik-ulik nih ngapain aja nih. Tapi tunggu, pertanyaannya Iin tampung dulu, jangan dulu di spill. Tunggu Iin nanya dulu baru Ose jawab. Jangan dulu, biar Jakir PKTJ penasaran nih gimana nih narasumber kita kali ini, soalnya sangat limited edition. Kayaknya banyak nih ya Tidak semua orang pertanyaannya. punya nih. Tidak Iya. semua orang punya narasumber seperti kita. Kira-kira dari Tegal ke Papua, ke Biak deh, jangan Papua. Dari Tegal ke Biak atau Biak ke Tegal tuh berapa lama sih? Ada sejam atau 2 jam nggak? Toh berapa hari? Cerita. Mau tahu nih? Mau tahu dong. Mau tahu banget. Banget dong. Kayaknya kalian kepo banget ya sama Ose ya? Jelas kepo. Aduh. Soalnya Jakir PKTJ pada pengen nih ke Papua, pada Biak. Mana tahu setelah lihat podcast kali ini langsung nyiapin berapa apapun yang disiapin, entah dana, waktu, ataupun orang tersayang yang mau dibawa. Oke. Gini, kasih tahu ya. Untuk perjalanannya dari Tegal sampai ke Biak itu kira-kira ada seharian ada ya? Seharian Wow. ada. Seharian. Seharian ada. Soalnya itu dari Tegal itu terus habis itu ke bandara, terus habis itu transit itu ya 6 sampai 8 jam lah ya. 6 sampai 8 jam. Iya. Oke, 6 sampai 8 jam. Kira-kira sehari. Oke. Kita tampung dulu. Yang persiapannya mau ke Biak atau ke Papua ditampung dulu ya, ditampung dulu. 6 sampai 8 jam. Itu OC kan sendiri nih. Nggak ada rasa takut ya? Atau gimana? Seharian tanpa ada yang dampingin untuk sampai ke Biak? Sebenarnya awal-awal itu takut ya. Ya pasti. Awal-awal datang itu takut. Ini nih udah kecil. Mana cewek lagi? Nah, iya nih. OC nih taruh nih hebat. Tapi ya gitu. Kata mama ya apapun harus ditempuh demi pendidikan dan masa depan. Jadi mau ke ujung dunia pun mari tak jabanin. Nah, Jabanin Gi. Omongannya tak jabanin. Demi pendidikan, demi membahagiakan orang tua. yakin orang tua aja. Yakin, orang tua dulu lah sekarang. Oke, orang tua sampai selamanya. Dari hari tadi waktunya udah seharian. Lanjut ke biaya. Pasti Jakir PKTJ pada nanya, berapa sih biaya yang dikeluarkan? Berapa sih dana yang dibutuhkan? Perjalanan dari Tegal ke Biak atau dari Biak ke Tegal? Pasti semua pada nanya-nanya nih, pada DM nih, Instagram kita pada komen, ini berapa ya dananya, butuh berapa gitu. Coba spill. Jangan kaget ya kalau OSIS spill ya. Oke, jangan kaget. Jakir PKTJ jangan kaget. Jangan Jadi kaget. diharapkan untuk Jakir PKTJ mempersiapkan diri untuk dananya. Mm-mm. Untuk Jakir PKTJ yang melihat ini dipersiapkan. Oke? Jangan kaget ya, jangan Berapa tuh? kaget. Berapa tuh? Mungkin sekali berangkat mungkin bisa nyicil motor ya satu ya. Wow, nyicil motor. Oke, di-spill nih nyicil motor. Nyicil Lanjut. motor satu. Terus selain nyicil motor mungkin bisa bangun kos-kosan. Bangun kos-kosan.
Jangan minder dulu, jangan minder. Berapa tuh, Lanjut. Oke, mari kita spill harganya. Berapa tuh? Harganya sekali berangkat itu untuk pulang pergi ya. Iya, ya. Untuk Oke. pulang perginya itu 8. 8 apa nih? Coba kita tanya dulu. Positive thinking, 8 apa? 8.000, 800, kan kita tidak ada yang tahu. 8 euro atau dolar. Nah, kita kan nggak tahu ya. 8 apa terus? 8 loh, yang ada nolnya 6 itu loh. Wow, 8 juta. Ah, Oke, jadi Jakir PKTJ di sini udah tahu ya, 8 juta. Minimal Jakir PKTJ mempersiapkan 8 juta untuk keberangkatan dari Biak ke Tegal ataupun dari Tegal ke Biak. Iya. Belum lagi kepulangannya. Jadi mengocek kantong sekitar 16 juta. Di situ kita belum pengeluaran untuk bersenang-senang, untuk memanfaatkan waktu, untuk menikmati keindahan wilayah timur. 20 juta ada di kantong. Jakir PKTJ siap? Pasti siap. Harus Omongan siap. Jakir PKTJ harus selalu siap. Walaupun nggak siap, harus Harus omongannya siap. Cocok sih? cocok. Nah, di cuti kali ini Ose ada plan apa? Karena cuti ini agak berbeda nih, cuti Nataru, Natal dan Tahun Baru. Bukan cuti yang kayak biasanya atau cuti yang dari negara ngasih kita kebijakan untuk libur atau ada kepentingan. Ini gimana? Apa plannya nih di cuti Nataru ini? Coba cerita. Di sini Jakir PKTJ pada penasaran. Kamu seorang taruni jauh-jauh datang dari timur. Saat mendengar ini apa nih plannya? Mau lakuin apa? Nah, Cerita dong. gini nih. Persiapkan diri Mari dulu kita nah. dengar. Nah, yang pertama itu sebelum cuti Nataru itu kan ya udah pasti ya plannya itu untuk siapin dana. Dana, Nah, ingat kembali lagi dengan dana. itu udah pasti. Tapi Ya. sebagai taruna-taruni kita itu harus menyiapkan yang namanya tugas-tugas yang harus diselesaikan sebelum cuti Nataru. Nah, tugas-tugas sekolah yang harus diselesaikan itu kan banyak ya kan. Gak Benar. mau kan liburan kita terganggu cuman perkara tugas ya kan. Nanti liburannya itu nggak nikmat gitu. Nah, jadi kalau saran Ose ya, sebaiknya sebelum libur itu menyelesaikan tugas dulu biar lebih plong liburnya. Kenapa? Karena ingat kita alasan datang ke sini untuk Bersekolah. nah benar bersekolah. Pendidikan nomor 1. Jangan dilupain sekolahnya. Lanjut Ose. Terus habis itu selain menyiapkan tugas, terus menyelesaikan tugas-tugas tersebut, itu tuh saya itu pribadi udah mikir kalau pulang itu harus ngapain. Nah, pasti pulang itu emang berkumpul sama keluarga. Benar. Tapi ya sempil-sempil dikit lah ya. Ngapain tuh sempil-sempil dikit? Banyak nih yang masih ketinggalan di timur sana. Wow, ketinggalan apa? Cerita. Gini ya, dari awal bulan Desember itu tuh kalau di daerah Osi itu udah kayak pawai Natal, tahu? Wow, pawai Natal. Di tempat kalian ada nggak pawai? Coba cerita pawainya gimana sih? Apa sih pawainya di tempat kamu, Ose? Coba cerita pawainya gimana? Itu rame banget kalau pawai. Pawainya gimana sih? Ada perkumpulan gitu ya? Nah, gini dengar. Coba. Kalau pawai Natal di tempat Osi itu, saya nih sehari itu bisa 2 sampai 3 gereja bahkan 4 gereja itu turun ke jalan terus nyanyi. Pokoknya rame, ada orang tua sampai anak-anak pun ikut. Wow, 2, 3 ataupun 4 gereja, bahkan seluruh gereja ya Iya, ikut untuk ngerayain Natal. iya. Atau itu ada peringatan gitu? Enggak. Enggak, jadi kayak pokoknya awal masuk Desember itu di tempat Osi itu udah kayak gitu tahu. Terus bahkan sampai dari tanggal 1 pun bahkan mungkin dari November akhir itu
bunyi-bunyi lagu Natal itu udah menggema ya sana sini. Tuh lihat. Berarti banyak dong ketinggalan pawai-pawainya kami. Iya tahu. Makanya pengen banget pulang. Wah. Di pawai itu bahas apa sih? Masa cuma nyanyi-nyanyi doang? Di bawah itu tahu di sepanjang jalan itu pakai toa. Itu tuh lagu-lagu Natal sepanjang jalan. Sampai di titik dimana ditentuin berhenti di situ. Nah, udah. Jadi ya udah kayak gitu. Jadi rame banget. Terus ada yang cosplay jadi center pit lah, center class lah. Nah, habis itu yang enaknya adalah itu tuh center class itu suka datang ke rumah-rumah. Oh. Kasih kado. Nah, di Natal nih pasti teman-teman pada nanya nih, Santa Claus. Di Papua ada nih, Santa Claus Ada. versi Papua. Nah, Aduh, tuh. jadi nggak di luar negeri aja, di Papua juga ada Santa Claus. Jadi di situ pada ibadah ya? Enggak. Enggak sih, tapi kayak lebih ke nyanyian-nyanyian pujian gitu. Oke, berarti cuma celebrate aja ya? Celebrate. Oke. Jadi udah selesai nih acara untuk kumpul bareng orang-orang di gereja. Lanjut ke circle terkecil. Gimana kalau perayaan Natal di rumah? Kalau perayaan Natal, aduh, janganlah bahas itu, mau nangis ini. Tapi kita bakal ulik lagi. Aduh, Soalnya aduh, air Jakir matanya. PKTJ itu penasaran. Kita harus penuhi penasarannya. Karena narasumber kita kali ini nggak selamanya ada. Limited edition. Oke. Jadi ya, di rumah itu banyak banget kegiatan yang harus dilakuin. Contohnya, Selain bikin kue Natal nih ya. oke, kue Natal. Saya bikin kue Natal, pohon Natal. Bapaknya Ose itu paling seneng mancing. Kali ini berbeda, mancing. Mancing. Dari buat kue Natal, pohon Natal, yang ketiga, mancing di hari Natal. Mancing, sukanya tuh mancing. Jadi kayak misalnya nih ya, mama ini lagi sibuk di dapur ya kan. Ya. Tiba-tiba random, ayo kita pergi mancing pantai yuk. Lagi Enggak. bikin kue loh, ngajak mancing. Oh, bukan mancing emosi nih. Oh, bukan. Mancing Nah, ikan. mancing ikan. Sampai mama itu gini, orang lagi bikin kue, terus ngajaknya pergi mancing. Enggak, nanti aja, bikin kue dulu gitu. Oke, kenapa nggak kamu aja yang nemenin mancing Oh, tuh? enggak bisa. Enggak ada bakat-bakat mancing, bakatnya mancing emosi. Makanya mancing emosi. Lanjut. Boleh mancing emosi. Setelah mancing nih kegiatannya apa lagi di dalam rumah nih? Terus habis itu siapin ini, hampers. Oke, hampers Natal. Iya, siapin hampers Natal, terus bungkus kado. Oke. Karena tradisi di rumah itu setiap ada yang datang ke rumah gitu kan, anak-anak kecil itu suka dikasih hampers. Nah, Jakir PKTJ yang masih kecil-kecil, yang pengen hampers Natal gratis dari Papua nih, bisa berkunjung ke rumah Ose. Nah, nanti bakal dikasih tuh hampers Natal yang lucu-lucu, yang bakal ingetin kalian tentang Natal. Oke, lanjut. Cuman itu aja nih, buat kue Natal, buat dekorasi pohon Natal, mancing, nemenin papa di rumah. Iya, bapak di rumah. Lalu lanjut untuk hampers Natal. Terus sambil karaokean keluarga juga Oke, sih. jadi hangatnya lebih banyak di ini ya, Iya, di di dalam rumah. rumah. Asik tuh, dengerin Natalnya asik dari rumah dulu. Nah, tapi kau tahu nggak ini? Kenapa tuh? Kalau ada Ose nih di rumah, Ose ini suka banget kasih hampers Natal ke anak-anak kecil gitu kan. Terus, Tapi Ose ini karena belajar dari pengalaman sebelumnya ya. Nah, Ose ini beli cap, terus, bikin cap. Habis itu setiap anak yang datang ke rumah dikasihnya cap. Biar Kenapa? udah tahu itu udah dapatnya. Jadi nggak usahnya kembali lagi. pasti di Jakir PKTJ pernah tuh baru minta dapat sesuatu, antri lagi ke belakang. Iya. Antri lagi ke belakang. Belum dapat jadi Iya. dapat 2 kali atau bahkan 3 kali itu. Siapa tuh yang pernah kayak gitu? Angkat tangan yang pernah. Ini pribadi pernah udah dapat 2 atau bahkan 3 kali kesempatan. Oke,
di Natal ini, Ose nih tahun ini, nah cuti Natal 2023 bakal balik gak? Balik lah, maksudnya nggak balik, balik lah, Pasti balik ya. pasti balik. Oke, pasti balik. Kita ubah. Gimana kalau cuti Nataru ini kamu gak balik? Aduh, kalau seandainya nggak balik nih, nggak tahu lah ya nasibnya di Tegal ini gimana ya. Kenapa tuh? Soalnya Nataru itu momen yang paling ditunggu-tunggu loh dari awal Januari. Jadi kalau sampai nggak balik tuh udahlah, lebih sedihnya nggak balik daripada patah hati diputus cinta ini. Tuh dengan Nah, artinya keluarga nomor 1. Jadi ingat Japkir PKTJ, jangan lupain keluarga di rumah. Kalau disuruh balik tuh balik, karena ada orang yang menunggu di rumah. iya. Duh, pokoknya kalau kayak bahkan nih dari Maret aja ini. Oke, dari Maret nih, dari Maret Dari dengerin, Maret. dari Maret. Dari Maret nih, masih deh ini. Dikit lagi nih. Tinggal berapa bulan lagi nih? Dari Maret. Desember. Japkir PKTJ bayangin dari Maret tuh berapa banyak bulan lagi, tapi seorang Ose menunggu cuti Nataru, apalagi Japkir PKTJ pasti sangat-sangat menunggu. Seorang Ose aja menunggu. Iya. Ini kalau seandainya gak balik ya, kalau seandainya gak balik, kegiatannya bakal apa aja? Kalau seandainya mau balik ya ikut teman. Teman Ikut. yang mana? Ikut teman yang daerah sekitar Pulau Jawa. Iya. Terus habis itu main bareng. Terus Yang ngikutin keseharian kegiatan dia, jadi saya yang menyesuaikan dia. jadi Ose yang menyesuaikan. Itu sama Japkir PKTJ perantau. Seorang OC menikmati kehidupannya di sini. Tapi apabila itu tidak sesuai dengan ekspektasi dia, tidak sesuai dengan keinginan dia, dia yang harus menyesuaikan. Bukan lingkungan itu yang menyesuaikan ke dia. Sama seperti omongan awalnya OC, dia mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Itu bukan berarti salah. Seseorang yang keluar dari zona nyaman itu berarti mencoba hal yang baru untuk kebaikannya demi masa depannya. Jadi Japkir PKTJ jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Karena hal yang baru itu menentukan masa depanmu yang baru. Untuk kali ini, setelah dengar cuti Nataru, pasti orang di rumah udah nungguin nih. Apa aja nih yang udah dipersiapkan nih? Yang dari Tegal nih, mau bawa apa aja? Masa bawa diri doang? Ini Apa nih? setiap dari Tegal, Ya, saya itu selalu bawa apa tahu? apa tuh? Teh yang paling nikmat itu loh. Nah, bener. Kalau yang belum kenal Tegal, Iya. Tegal tuh terkenal dengan teh pocinya. Tuh, siapa yang udah pernah cicipin teh pocinya? Nih, random nih ya kita bahas teh poci nih. Nih, Ose nih jauh-jauh dari Tegal bawanya teh poci. Pasti yang lain tuh mikir bawa apa ya dari Tegal? Makanan apa ya? Kuliner apa? Atau bahkan entah baju ataupun entah budaya apa yang dari Tegal. Tapi seorang Ose membawa teh. Jadi untuk Japkir PKTJ harus mencoba untuk mencicipi tehnya Tegal. Untuk mencicipi teh Tegal bisa mampir ke Tegal. Kalau udah mampir ke Tegal jangan lupa melipir ke PKTJ. Apa tuh PKTJ? Dari PKTJ tuh oh seperti ini PKTJ. Walaupun PKTJ itu jauh dari kerumunan masyarakat, akan tetapi informasinya tidak pernah jauh dari teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut lagi. Yang teh tadi tinggalin dulu. Oke. Nah, kita bahas. Apa tuh? Di Natal tadi nih udah bahas apa yang udah dipersiapkan, gimana berapa tadi biayanya, berapa lama waktunya, udah berapa lama perjalanannya, lalu bagaimana kalau seandainya Ose nggak balik. Tadi kan bahasnya cuti Nataru, bahas Natal. Itu kan sebuah perayaan untuk kita sebagai orang Nasrani. Pasti Natal ada yang berkesan nih di Natal tuh. Coba kamu kasih tahu nih, satu aja deh
dari banyaknya hal yang berkesan di Natal itu, satu hal yang paling berkesan di Natal, entah mungkin ibadahnya, ataupun orang-orangnya, ataupun suasananya, terserah kamu apa nih, boleh kasih tahu. Gini nih ya, yang paling berkesan di Natal itu banyak sih. Tapi Satu, jangan banyak-banyak. ya oke lah, karena mintanya satu Iin, oke lah. Ini yang paling berkesan itu adalah kumpul keluarga. Semua keluarga besar itu pasti ngumpul, dan itu tuh mau kecil besar, bahkan yang sibuk-sibuk kerja pun pasti yang ngumpul. Jadi ya enak aja gitu kalau ngumpul bareng-bareng. Apalagi ya Kenapa? sebagai anak yang bontot ya. Ini anak bontot, anak terakhir. Kalau pada nggak ngerti anak bontot, anak terakhir. Anak terakhir itu ya pastilah ada Wow. flipper ya. Dapat selipan di Iya. kantong. Ada salam tempel. Wah, Salam tempel. tuh. Itu Iya. yang enak. Ketemu Salam tempel. keluarga, udah asik ngobrol, ngabisin waktu. Iya. Dapat dana lagi. Duh. Dana di kantong. Enaknya jadi anak terakhir. Wah. Yang anak tunggal ataupun yang gak ada terakhir, jangan berkecil hati. Ini semua hanya mengutarakan isi hati ini, kesenangan hati ini ya. Oke. Sebagai Anak anak terakhir. terakhir ya. Oke, kita lanjut lagi. Di kali ini Natal pasti ada hal yang identik dengan Natal dari kamu sendiri. Apa tuh yang identik dari kamu? Kalau Natal Ya, Natal. pasti itu identik dengan yang namanya pakai bando rusa. Bando rusa dari penampilannya. Mungkin dari ini. Oh, saya mengerti. Oh, saya kan dari timur. Ada nih beberapa request nih pada minta. Biasa orang timur tuh suaranya bagus-bagus. Nah, siapa nih yang pengen denger suara Ose? Boleh dong spill suara Ose sedikit tentang lagu Natal kita. Sedikit aja. Ini beneran di-spill ini. Spill dong. Di sini Yakin ini? di sini supaya kita tuh saling terbuka. Aduh. Teman-teman Jakpir PKTJ itu pada ngerti. Oh, seperti ini kehidupannya Natal. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Oke. Mau spill suara jadinya nih. Boleh. Oke. Perbaikin dulu nih suara tenggorokan. Oke. Biar telinganya yang pendengar ini nggak sakit kupingnya. Oke. Aduh, kok jadi takut. Gak apa-apa. Gugup banget ini. Gak apa-apa. Oke. Oh, you're here. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Kasih tepuk tangan dong. Berarti benar dong, Mbak, kata-kata orang, kata Jakpir PKTJ bahwa suara dari timur tuh nggak pernah mengecewakan. Khususnya orang-orangnya. Aduh. Orangnya kenapa nih? Nah, Orangnya nggak pernah mengecewakan. Aduh. Oke, kita tadi udah bahas banyak ya, dari perkenalannya Ose, dari latar belakangnya Ose, dari perjalanan jauh dia datang dari Papua, terus latar belakangnya dia bagaimana merayakan Natal, ada atau tidaknya Natal itu di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan untuk kembalinya ke Papua. Di sini Iin mendengar kisahnya Ose sangat terinspirasi. Sebagai perantau, melihat sosok orang Ose datang dari timur,
untuk mengemban pendidikan, untuk kepentingan masa depan OC. Rela mengorbankan waktunya, rela mengorbankan bahwa dia akan jauh dari orang tuanya ataupun keluarganya. Dan OC sendiri sudah menerima konsekuensi apapun yang terjadi jika dia berada di sini yang jauh dari keluarganya di sana, di negara timurnya. Di sini, di sini Jokir PKTJ harusnya terinspirasi dari kisahnya OC, dari cerita-ceritanya OC yang berbagi sedih ataupun senangnya, bagaimana ia merasakan jauhnya dari keluarga. Kita selagi bisa bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan mama ataupun papa ataupun orang tersayang yang membuat teman-teman Jokir PKTJ bahagia, harusnya kita manfaatkan. Kita rasakan bahwa orang-orang di sekitar kita masih ada yang menyayangi kita. Sekian dari kisah OC kita yang tadi Jokir PKTJ udah dengar dari awal sampai akhir. Semoga Jokir PKTJ menjadi berkesan untuk kisah OC kali ini. Jadi, untuk Jokir PKTJ ada yang tidak kalah penting nih. Hah? Apa tuh? Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kesayangan kita. Dan jangan lupa follow Instagram kesayangan kita PKTJ Tegal. Oke, sekian dari kami berdua. Apabila ada salah kata dan salah ucapan kali ini, kami memohon maaf. Dari kami berdua mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru Baru untuk kita semua, khususnya Politeknik Keselamatan transportasi jalan. Semoga damai sejahtera menyertai Kita semua. Sekian, Terima kasih. bye-bye semua. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa podcast selanjutnya. Bye bye.